Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu ilahi. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pengikut setia channel Asbidebus, hari ini saya mencoba membuat sebuah konten penjelasan tentang ilmu santet yang ada di Aceh Selatan. Terkesan seram ya, dan terkesan pembahasan saya ini kurang mendidik. Tapi ini adalah khasanah masing-masing budaya. Saya membuat konten ini mau menjelaskan tentang ilmu santet yang ada di Aceh Selatan, karena saya sudah terlanjur berjanji kepada beberapa netizen, bukan beberapa netizen lah, artinya ada dua netizen pengikut setia channel Asbidebus berulang-ulang meminta tolong jelaskan jenis-jenis ilmu santet yang ada di daerah saya, yaitu di Aceh Selatan. Jadi entah karena mimpi apa, malam waktu saya cek komentar-komentar ini, saya mengiyakan dan saya bilang insya Allah. Dan itu adalah janji. Makanya dengan berat hati saya akan coba paparkan apa itu dan jenis-jenis ilmu santet yang ada di Aceh Selatan. Sebenarnya ini tidak bagus saya sampaikan karena mengingat inilah citra negatif di daerah saya. Tapi apapun ceritanya, tis oke, semua daerah punya citra negatif dan citra positif. Tidak ada suatu negeri pun yang terbebas dari kemusyrikan, walaupun itu Aceh sendiri. Begitu juga mungkin dengan negara-negara Arab, bisa saja di situ banyak tukang sihir atau apa saja. Karena memang ketakwaan dan rahmat Allah itu turun kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi begini saja, di samping saya sudah berjanji kepada beberapa netizen untuk menjelaskan tentang ilmu santet yang khas Aceh Selatan, anggap saja ini ikhtibar. Mungkin nanti kalau Allah mengizinkan, saya coba untuk jelaskan bagaimana cara penangkalnya. Ilmu santet yang ada di Aceh Selatan sebenarnya sama saja seluruh dunia. Apa yang seperti dilakukan oleh daerah-daerah tidak saya sebutlah, secara global sajalah. Saya tidak menyebut daerahnya khusus spesifik karena itu kurang santun. Ya seperti yang dilakukan oleh saudara kita di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Pulau Sulawesi, di Papua, di mana sajalah. Sama dengan di Aceh, juga memiliki sejenis ilmu santet. Mungkin namanya saja ya yang berbeda, tapi pada hakikatnya sama. Kalau di Pulau Jawa, sejenis makhluk besar yang sering dipuja orang atau dijadikan khodam ataupun sahabat, itu biasanya ada makhluk besar yang hitam kelam, itu namanya Gundurwu. Tapi kalau di Aceh itu ada, cuma beda nama saja. Beda nama saja. Jadi jin itu menurut saja. Kalau di Aceh Selatan itu namanya, kebetulan saya Aceh Selatan ya. Aceh Selatan itu kan warganya tuh berasimilasi antara penduduk Pariaman, Minang dengan Aceh lah. Jadi apa yang ada di daerah Pariaman, kulturnya Sumatera Barat dengan Aceh itu di daerah saya ada. Seperti ibaratnya Lombok lah. Lombok itu kalau kita lihat Bali ada di Lombok. Kalau kita lihat daerah-daerah Muslim, Lombok 1000 masjid, nama lain dari Lombok itu. Ya seperti itulah. Jadi kalau Anda mau melihat kabupaten saya, Aceh Selatan, itu mirip memang dengan tradisi budayanya itu seperti Pariaman, Sumatera Barat, dan juga ada Acehnya. Jadi perpaduan lah. Jadi kalau kami di sini dipanggil itu namanya si bujang hitam. Ciri-cirinya itu besar, bau amis lah gitu. Dan ini kalau di sini sering dipakai orang si bujang hitam nih. Kalau untuk menjadi ahli nujun ya, ahli nujun mencari barang yang hilang, ataupun juga untuk menyantet orang, juga bisa untuk menjadikan ilmu guna-guna pelet si bujang hitam kalau di daerah kami. Oke, saya akan coba lihat ya ilmu hitam yang di daerah saya, yang sangat tren di daerah saya tuh kalau dulu ya, sebenarnya sampai sekarang itu ada namanya, kalau dari ilmu ya, itu ada namanya ilmu tinggam. Ilmu tinggam itu banyak, tinggam kurung, tinggam terbang, ada namanya termasuk ilmu gayung. Ilmu gayung itu sebenarnya sejenis santet itu.
Karena gayung itu kan ada gayung pedang, ada gayung matahari, ada gayung angin. Jadi cara kerjanya sama, mungkin nama sedikit berbeda. Kalau di Rasaya ada namanya burung tujuh. Burung tujuh. Uh, ada lagi namanya galang-galang rayu, galang-galang rayu, galang-galang rayu. Jadi banyak kalau di Rasaya. Tapi kalau yang sifatnya ramuan itu ada yang namanya tuba, ada namanya terbu, ada juga santet yang perpaduan antara serbuk dengan apa ramuan dengan apa namanya doa magic-magicnya. Oke. Yang paling tren sekali di daerah saya tuh sebenarnya yang paling ditakuti itu tinggam. Tinggam itu ini murni ya kayak santet di luar negeri, kayak fodo lah gitu. Jadi tinggam itu dia begini ya. Kita pergi ke tepi pantai, kita baca mantranya, kita centik-centik Pak, centik-centik. Artinya begini ya. Kita begini-beginikan air di tepi pantai itu. Sejarah baca mantra itu biasanya akan datang sejenis ya ikan pari ya, memang ikan pari akan datang ikan pari. Kenapa bisa datang? Mungkin faktor ilmu magic ya, black magic. Karena doanya itu sendiri, doanya aneh juga, ada juga bismillah gitu, tapi intinya menyimpang. Jadi rata-rata santet ini yang ada di dunia itu kolaborasi jin lah. Kolaborasi perbuatan jin dan setan. Ya sama juga di Aceh walaupun daerahnya orang Islam taat-taat, tapi ya yang namanya penyimpangan ini ada. Nah, ketika sudah dijentik-jentik air itu apa namanya pari itu datang, atau kita orang mancing pari dapat, kita ambil apanya yang ada di ekornya itu yang seperti ini itu apa tuh tulang, kalau kami bilang tuh tinggam, ambil itunya kita potong. Nah media santetnya ini ada nama santet santet terbang, ada nama santet kurung, santet kurung. Jadi kalau santet kurung ini yang sangat berbahaya, saudara sekalian. Santet terbang itu kurang sekali. Tapi pada prinsipnya itu sama, tapi cara kerjanya itu saja tergantung hatinya. Misal tinggam pari tadi atau yang bisa pari tersebut, kita biasanya kita gambar atau kita buat boneka dari pohon pisang. Ini wajah, ini mata. Jadi kalau kita tahu nama si Fulan bin Fulan, kita panggillah jin, ada namanya jin pari namanya. Jin pari itu dia di tepi air, itu jin pari itu dipuja. Kalau dipuja, kalau bahasa kalau orang Jawa itu melakukan kayak apalah, kayak perjanjian dengan bangsa jin gitu, melakukan kayak tapa brata. Tapi kalau kita di sini cara mujanya jin pari ini ada ramuan tertentu yang kita bakar. Sesudah itu kita panggil mantranya, jin pari itu datang. Jin pari inilah kita suruh untuk meninggam atau menyentit orang. Nah, jadi misalnya ya, oke. Misalnya begini nih. Ini kepala orang, ini badan orang, di sini ada kakinya. Jadi kalau setelah kita tahu nama orang yang kita tinggam ya, kalau kami kita santet, kita baca mantranya, kita perintahkan jin pari tersebut untuk melukai. Kalau memang mata kanan kita tusuk, Pak, mata kanan yang dituju di sana itu biasanya luka. Ya mungkin dalam 1 kali 24 jam lah luka, terus kembung bisa berdarah. Itu dia. Kalau ditusuk ke jantungnya, jantung. Jadi ya seperti itulah cara kerja, mirip itu. Kalau di luar negeri mungkin podo. Media ini tidak hanya pakai patung dari pohon pisang, bisa dari boneka, bisa dari foto. Bisa dari foto. Tetapi kalau tinggam tanam itu ya, tinggam pari tanam itu biasanya dari apa? Dari pelepah kelapa atau pohon pisang. Karena perbedaan tinggam pari dengan tinggam terbang, ketika kita colokkan misalnya ya, kita colokkan tinggamnya di sini Pak, di matanya nih. Dibiarkan saja di situ. Ya, dibiarkan saja. Ini sangat berbahaya, sulit sekali penyembuhannya. Ingat ya, sulit bukan berarti tidak bisa, karena ini terjadi juga dengan izin Allah. Dan kalau Allah berkehendak ini mudah juga penyembuhannya. Tapi jika dibanding dengan tinggam terbang tadi, lebih sulit ini tinggam kurung ini. Kalau tinggam terbang bedanya gini, dia sama. Setelah ditusuk matanya, Pak, dicolok, diangkat, dibiarkan gini. Ini kalau pengobatan lebih cepat. Kalau dikurung ya dibiarkan di situ, saya colok ya dibiarkan. Itu lebih berbahaya, saudara-saudara sekalian. Nah, ini salah satunya.
Ada lagi nanti yang seperti yang saya bilang tadi, burung tujuh, atau galang-galang rayu. Pada season selanjutnya saya akan bahas apa itu burung tujuh, burung tujuh, atau ada bisa disebut mambang hitam, atau galang-galang rayu. Galang-galang rayu ini ilmu unik saudara yang ada di Aceh Selatan. Ini bisa kita pakai untuk orang tanding voli, tanding bola, atau ya kita ingin ada orang-orang yang ingin kita siksa, ada galang-galang rayu. Nah, galang-galang rayu ini Teguh Hasbi akan bahas pada episode selanjutnya jika ada umur panjang insya Allah. Masalah santet tadi tinggam pari, apakah ini bisa disembuhkan? Bisa, bisa. Karena di dunia tidak ada yang sembuh, karena ini perbuatan jin. Sihir itu terjadi dengan seizin Allah. Tukang sihir itu tidak ada daya upaya. Dia ada metodenya, istilahnya penangkal sihir, ada sihir itu dikembalikan. Itu biasa orang-orang syar'i, orang-orang ruqyah dia lebih tahu itu, sama itu. Intinya sihir, gangguan jin itu sama. Polanya di ruqyah. Jadi kalau Anda ada gejala seperti ini, bagaimana tahu kalau kita itu ada kena tinggam pari atau tinggam kurung? Misalnya kalau ditusuk di kening ya, kening itu bengkak, mengandung nanah, darah yang cukup parah. Tinggam pari ini memang ngeri sekali ya. Kalau jujur saya bilang, saya dulu pernah ini bekas nih. Ya, cuma ya seperti Allah, seperti yang saya bilang, yang ya, semua dengan izin Allah, tapi ya sembuh dengan izin Allah. Pemirsa sekalian, bagaimana supaya kita jangan, dia ada dua metode. Metode pertama, kita ditinggam pari orang sakit lantas berobat. Metode kedua, ini sangat baik menurut saya metode kedua. Metode kedua ini kita melakukan perlindungan diri saja lah. Artinya sebelum, kalau kita merasa ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak senang, ada sifatnya ancaman-ancaman verbal atau ancaman signal, maksudnya kita kan bisa lihat dari lirik mata orang itu tidak suka dengan kita. Ada terjadi istilahnya sihir namanya ain. Itu intinya sederhana saja. Lebih baik Anda melakukan benteng diri lah. Benteng diri itu bagaimana caranya? Seperti yang Teguh Hasbi bilang tadi. Ini Teguh Hasbi jajahkan. Walaupun berulang-ulang, tidak salah saya buat berulang-ulang. Nanti seolah-olah terkesan ya itu saja. Tapi memang inilah anunya. Cuma Allah yang bisa menolong kita. Cuma Allah tempat kita bersandar. Intinya, tauhid diperkuat, salat berjamaah jangan pernah tinggal. Ketika zikir pagi dan sore, lakukanlah zikir pagi dan sore. Zikir pagi dan sore itu banyak, bisa Anda pelajari di Google. Karena sekarang udah mudah gitu. Tapi ingat, zikir itu zikir yang sesuai sunnah Nabi. Apabila Anda ambil suatu zikir yang bercampur baur, ada Al-Qur'annya dan ada ayat, ada mantra-mantra kampung, itu saya khawatirkan malah itu jin yang akan masuk. Berserah diri saja kepada Allah. Bisa saja Anda pagi baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, setiap selesai salat 3 kali itu bisa. Atau yang seperti saya bilang, doa yang seperti apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu bisa juga jadi benteng diri. Ada lagi benteng diri yang bagus ilmunya, dan Teguh Hasbi sering pakai itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi apa yang Teguh Hasbi sebutnya diamalkan, dibaca, dijadikan pakaian, dizikirkan. Jadi kalau dizikirkan ketika datang serang dari luar tuh, insya Allah Allah akan melindungi kita. Karena begini ya, ketika dalam lapang, dalam santai kita banyak mengingat Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan kejepit, kita mohon pertolongan Allah, pertolongan cepat sekali datang. Jangan kita menghadap Allah, minta pertolongan Allah ketika kita memang sudah drop, kepepet. Jadi biasakanlah sehari-hari itu berlindung kepada Allah. Ingat, penyelesaian masalah santet ini, masalah yang saya sebut tadi ya, tinggam yang ada di selatan ini, kebanyakan orang salah langkah. Mereka pergi ke dukun mengambil jimat, itu sama aja dengan omong kosong. Santet tinggam tidak sembuh, Anda dikhatam Allah. Artinya pintu surga untuk Anda ditutup, neraka dibuka. Jadi walaupun Anda selamat di dunia, di akhirat tidak. Makanya bertauhidlah, bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu saja yang bisa Teguh Hasbi sampaikan.
Kalau memang ada waktu, jika Allah mengizinkan, jika memang ini bermanfaat, nanti Teguh Hasbi sampaikan juga apa namanya jenis-jenis santet yang ada di Aceh Selatan, ala Aceh Selatan, karena dari Batak beda, dari daerah lain beda, seperti itu. Saya berbicara yang saya tahu hanya wilayah saya, dan itu pun tidak semuanya saya tahu, karena pengetahuan itu cuma milik Allah. Tapi saya sharing, kebetulan saya sudah berkecimpung di YouTuber, apa salahnya saya sampaikan yang benar saja. Kulil haq walau kana muran. Pemirsa sekalian, apapun permasalahan yang menimpa Anda, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu kepada orang, jangan mengadu kepada binatang, makhluk, apalagi kepada dukun. Cukuplah Allah jadi penolongmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim.